Tim SAR gabungan kembali menemukan 9 kantong body part atau bagian tubuh korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Sabda Role langsung dari Kota Makassar dan ada kontributor Metro TV Ahmad Fahmi dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kita akan ke Makassar terlebih dahulu, ada Sabda Role di sana. Sabda, apakah jenazah yang ditemukan oleh tim SAR hari ini sudah dievakuasi? Ya, Eva dan juga pemirsa, hingga sore ini tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya evakuasi korban dari Gunung Bulu Saraung menuju ke tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Dan di hari ke-6 ini tim SAR gabungan total telah menemukan 9 kantong body part atau bagian tubuh korban kecelakaan pesawat Indonesia Air Transport ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, di mana hingga sore ini tim SAR gabungan masih berusaha mengevakuasi temuan tersebut. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Safi mengatakan sampai saat ini telah ditemukan 2 jenazah korban jatuhnya pesawat ATR 42500 dan terbaru tim SAR gabungan menemukan 9 pak body part atau bagian tubuh korban pesawat ATR 42500. Kabasarnas mengaku saat ini 9 pak masih dalam proses evakuasi. Selain evakuasi korban, tim SAR gabungan juga mengevakuasi bagian-bagian dari pesawat IAT ATR 42500. Rencananya tim SAR akan mengevakuasi 9 pak bagian tubuh tersebut melalui darat dan juga udara, dan saat ini tim sudah menyiapkan lahan terbuka untuk evakuasi melalui udara. Adapun temuan jenazah ini yakni di radius 50 meter dari korban pertama yakni Deden Maulana atau posisi dari puncak kurang lebih 250 meter. Saat ini tim SAR gabungan juga sedang menyisir lokasi untuk mencari korban lainnya dan rencananya evakuasi dilakukan dengan menggunakan jetring. Kemudian hingga hari ini sudah ada 2 korban jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri. Jenazah pertama adalah pramugari Florencia Lolita Wibisono dan jenazah kedua adalah pegawai dari KKP atas nama Deden Maulana. Ini artinya Eva dan juga pemirsa masih ada 8 korban yang belum teridentifikasi. Kita masih akan terus menunggu proses evakuasi jenazah hari ini dan semoga upaya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan di lapangan ini membuahkan hasil. Eva. Sabda, bagaimana dengan black box pesawat? Apakah sudah diserahkan ke KNKT? Ya, upaya mengungkap penyebab kecelakaan pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung kini memasuki fase krusial. Siang tadi, Basarnas secara resmi menyerahkan 2 perangkat black box yakni Flight Data Recorder atau FDR dan Cockpit Voice Recorder atau CVR kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Penyerahan ini berlangsung di kantor Basarnas kelas A Makassar dan ditandai dengan pendandatanganan berita acara serah terima oleh Kepala Basarnas dan juga Ketua KNKT Sorjanto Cahyono. Setelah black box tersebut ditemukan, tim SAR gabungan pada hari kelima operasi pencarian di Medan Pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kepala Basarnas memastikan bahwa objek yang ditemukan di lokasi jatuhnya pesawat telah dipastikan sebagai black box milik pesawat ATR 42500. Kepastian ini diperoleh setelah dilakukan konfirmasi langsung bersama dengan pihak KNKT. Sementara itu, Ketua KNKT ini menegaskan bahwa data yang tersimpan di dalam black box akan menjadi fondasi utama untuk mengungkap penyebab kecelakaan secara objektif dan juga ilmiah. Pihak KNKT pun memastikan akan langsung melakukan investigasi. Kepala KNKT juga menjelaskan bahwa CVR merekam seluruh percakapan dan juga suara di kokpit melalui 4 channel. Mulai dari komunikasi dengan pengawas lalu lintas udara atau ATC, kemudian percakapan antar pilot, hingga suara-suara lain yang terdengar selama penerbangan. Sementara FDR merekam sekitar 88 parameter penerbangan, termasuk kecepatan, kemudian ketinggian, serta kondisi teknis pesawat sejak lepas landas hingga sebelum kecelakaan terjadi. Data ini yang akan dianalisis secara mendalam untuk merekonstruksi apa yang sebenarnya terjadi di pesawat ATR 42500. Pemeriksaan black box akan dilakukan di kantor KNKT di Jakarta dengan membutuhkan waktu 5 sampai dengan 10 hari. Demikian untuk sementara Eva dari Makassar, saya kembalikan ke Anda di studio.
Dari Sabda kita bergeser ke Fahmi. Fahmi, bagaimana perkembangan terbaru proses pencarian korban pada hari ke-6 operasi SAR? Ya, baik Eva, dapat saya laporkan hingga sore hari ini tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya dalam proses pencarian korban pesawat ATR 500 di kaki Gunung Sarau, dan memasuki hari ke-6 operasi ini tim SAR berhasil menemukan 6 body part korban yang berada di kedalaman sekitar 500 meter dari tebing Gunung Sarau hari siang. Dan semua ini melengkapi hasil pencarian sebelumnya, di mana 2 jenazah korban telah ditemukan lebih dahulu dan 1 potongan tubuh. Seluruh bagian tubuh korban kini maksud kami terus diupayakan untuk dievakuasi dari dasar tebing dengan bantuan helikopter dan personal rescue. Kepala Basarnas Makassar menjelaskan sejak hari pertama menerima laporan, tim SAR langsung bergerak cepat dan berhasil menemukan titik jatuh pesawat dalam kurang waktu 24 jam. Dan pada hari ke-6 ini, tim SAR menerima laporan dari korban di lapangan dan ditemukannya 6 body part korban dalam radius yang relatif berdekatan. Proses evakuasi dilakukan melalui jalur udara dengan melibatkan 3 helikopter Polri, TNI AU, dan Basarnas dengan harapan seluruh korban dapat segera dievakuasi apabila kondisi cuaca memungkinkan. Dan sampai sore ini cuaca di Kabupaten Pangkep mulai cerah maksud kami, dan saat ini tim SAR gabungan utamanya helikopter maksud kami dari TNI AU telah melakukan proses upaya evakuasi korban dari udara, dan semoga tidak ada kendala utama yang terjadi kembali. Seperti itu, Eva. Fahmi, bisa Anda sampaikan terkait apa saja kendala utama yang dihadapi oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian di hari ke-6 ini? Ya, baik Eva, kendala utama yang dihadapi tim SAR gabungan adalah medan yang sangat terjal dengan jurang dalam, akses darat yang terbatas, serta kondisi cuaca yang tidak menentu. Selain itu, lokasi temuan korban berada di area yang sulit dijangkau, sehingga proses evakuasi harus dilakukan melalui jalur udara menggunakan helikopter. Meski demikian, tim SAR gabungan tetap berupaya maksimal agar seluruh korban dapat segera ditemukan dan dievakuasi. Seperti itu, Eva. Baik, terima kasih Fahmi. Sebelumnya juga ada Sabda Role. Terima kasih teman-teman untuk informasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.